Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya yang senantiasa dikucurkan kepada kita. Semoga kita terus berusaha mengingat dan berusaha intibah, selalu menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan wujudkan rasa syukur itu dengan menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang telah kita lalui, amal-amal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga bisa kembali lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas satu hadis yang tidak pendek, agak panjang. Ini hadis yang ke-19 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ya. Hadis yang ke-19. Ya. Penuh dengan nasihat yang sangat bagus. Semoga dalam waktu beberapa detik ke depan akan saya paparkan semampunya, sesingkat mungkin. Tidak mengurangi apa yang menjadi niat kita menuntut ilmu insyaallah taala. Al-haditsu tasi' asyar, berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, jadi kunyahnya Abul Abbas, kemudian namanya Abdullah, ayahnya Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi Abdullah ini adalah putra daripada paman dari Nabi SAW, yaitu Abbas. Berarti apa? Putra paman, sepupu ya. Abdullah bin Abbas berkata, qal kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Abdullah bin Abbas mengatakan, dahulu saya berada di belakang Nabi SAW di satu hari. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi, wahai anak, sungguh aku akan memberikan pelajaran beberapa poin. Ihfadillah. Yang pertama, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka. Pelajaran kedua, maka Allah akan menjaga. Ihfadillahi tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di depan. Ini pelajaran ketiga.
Yang keempat, idza sa'alta fas'alillah. Pelajaran keempat. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Pelajaran kelima, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan dari Allah. Pelajaran keenam, wa'lam ya. Wa'lam. Tadi yang kelima berapa apa Pak? Hah? Enggak. Yang pertama ifadillah, jagalah Allah. Yahfadka ifadillah tajidullah. Kita sa'alna bismillah wa idza sa'alna betul. Wa'lam annal ummah. Kemudian yang kelima ini tentang ya, wa'lam annal ummata, dan ketahuilah kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, ya, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, maka sungguh tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu lak, yang telah Allah gariskan, takdirkan untukmu. Ini jadi pelajaran ke berapa tadi? Kelima ini ya. Kelima apa keenam? Keenam ini masih panjang. Wa istama'u ala an yadurruka bi syai'. Dan jika umat itu berkumpul semua untuk membahayakanmu bi syai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, kecuali ya sesuatu yang telah Allah gariskan, takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, maka telah diangkat pena dan telah kering tinta-tinta. Itu baru 6 tadi ya. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain Tirmidzi ya, Nabi mengatakan ihfazillah tajidhu amamaka. Ihfazillah tajidhu amamaka. Ya, jagalah Allah, maka kau akan mendapatkan Allah ada di depanmu. Ya, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Jadi pelajaran yang selanjutnya yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika waktu lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu genting, di waktu susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusiba, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Nah, ini pelajaran tadi yang nomor berapa tadi? Yang kelima. Maaf, yang keenam. Ini disambungkan ke yang keenam tentang takdir. Dan ketahuilah bahasanya apa yang tidak akan menimpamu, yang meleset darimu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan mungkin menimpa. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang mesti menimpamu maka tidak akan meleset darimu. Nah, ini yang keenam, tadi disambungkan dengan yang keenam. Kemudian yang ke-8 sekarang. Tadi 7 sudah, 8 sekarang. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu akan diraih bersama kesabaran. Kemudian yang ke-9, wa annal faraja ma'al karbi, dan ketahuilah bahwasanya bersama musibah itu ada kelapangan. Bersama musibah itu ada kelapangan. Yang terakhir yang ke-10, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan akan datang kemudahan. Di 10 poin yang akan kita bahas satu persatu.
Jadi panjang ya pelajaran dan penuh kesabaran. Ya, jadi Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi saat itu masih kecil. Jadi ya Abdullah bin Abbas kira-kira lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Baru lahir. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, kira-kira umurnya 10 sampai 13 tahun, masih belasan tahun. Ya masih umur, kalau SD mungkin tamat SD sekarang ya, kelas 12 tahun atau 13 tahun SD atau SMP. Ya, tamat SD atau awal SMP. Minta dipanggil, wahai anak muda, sini. Saya kasih pelajaran. Nah ini tadi beberapa 10 poin tadi. Ya, Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefaqihan, pemahaman yang dalam, ya, dalam memahami agama. Kemudian berikan dia ilmu tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas adalah merupakan rujukan dalam memahami Al-Quran, tafsirnya. Para sahabat merujuk ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi, ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Jagalah Allah ini. Ya, maksudnya adalah menjaga hak-haknya Allah. Menjaga haknya Allah. Ya, pernah Mu'adz ditanya, wahai Mu'adz, tahukah engkau akan terima hakullah 'alal ibad wa hakul ibad 'ala Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Mu'adz ditanya, apakah engkau tahu apa itu haknya Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba dan haknya hamba, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ya, Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu, aku tidak, ya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan haqqullah 'alal ibad an ya'budu. Ya. Yaitu haknya Allah yang mesti ditunaikan seorang hamba adalah dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya. Haknya hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala yu'adzibah. Ya. Yaitu dia tidak akan diberikan azab. Ya. Ini haknya Allah. Jadi haknya Allah yang paling besar yang mesti kita tunaikan adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dzariyat ayat 20. Ini maksud daripada jagalah Allah. Wahai anak muda, jagalah Allah. Jaga hak-haknya Allah, jaga perintah-perintahnya Allah yang wajib ditunaikan. Ya, kemudian jaga dari berbuat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada jagalah Allah, ihfadillah. Ya. Jadi itu maksud daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala, yakni ihfaz awamirahu wa nawahihi wa hududahu wa huquqahu. Dijelaskan dalam kitab Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawi, Syekh Nazim Muhammad Sultan. Maksudnya adalah menjaga perintah-perintahnya untuk kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan. Wanawahi, menjaga larangan-larangannya, kita hindari, kita jauhi, ya, dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika bimtithali ma amarallahu bi wa rasulahu wa wajibatul ibti'ad 'anil manhiyat, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dari yang wajib, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Ini maksud daripada ihfadillah. Berarti ini adalah wasiat yang sangat besar, iya, wasiat yang sangat penting.
Ya, sangat penting. Sholat 5 waktu ini juga perlu dijaga. Sebagaimana Allah memerintahkan hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Ya, ini surat apa? Al-Baqarah 237. Ya, ini maksud daripada jagalah Allah, jaga perintah-perintah. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Surat Al-Ma'arij 34. Dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, kemudian menjaga sumpah. Ini juga termasuk wahfadzu aimanakum, jaga sumpah-sumpahmu. Jangan sampai kita sumpah serapah atau sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Juga harus dijaga. Kemudian kita menjaga semua anggota badan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua. Kalau kita berusaha menjaga perintah-perintahnya Allah untuk dikerjakan, berusaha kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan apa yang disabdakan dalam perkataan Nabi sabda selanjutnya, yahfaz. Jadi yang kedua ya. Maka Allah, niscaya Allah, pasti Allah yahfazka, menjagamu. Makanya kalau kita sebutkan nama ustaz misalnya, al-ustaz fulan hafizahullah, begitu ya. Hafizahullah maksudnya adalah semoga Allah menjaga beliau. Ya. Menjaga di sini dalam masalah apa? Ada dua. Menjaga dunianya, yang kedua menjaga agamanya. Artinya Allah akan menjaga dan akan memperbaiki masalah urusan dunianya. Baik masalah kesehatannya, masalah anaknya, harta, keluarga, pekerjaan, semuanya. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Wa man yattaqillah. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Urusannya gampang. Syaratnya apa? Jaga Allah, ihfadillah. Ini syaratnya dia harus menjaga Allah. Ihfadillah. Ini perintah, ihfadillah. Maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Janji Allah, yahfad, ini janji Allah. Janji Rasulullah SAW. Ya. Yahfazka. Maka Allah akan menjaga. Ini yang kedua. Kemudian masuk ke poin ketiga. Nah, pelajaran yang ketiga. Ihfazillah tajidhu tujahaka atau tajidhu amamaka. Yang ketiga ya. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Tajidhu tujahaka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dia menjaga perintah-perintahnya, menjaga untuk tidak melanggar larangan-larangannya, tajidhu tujahaka, maka Allah akan memperhatikan hak-haknya. Allah akan membimbingnya dalam setiap kondisi. Ada di depannya membimbingnya, mengarahkannya. Matanya diarahkan untuk perkara-perkara yang ibadah, dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Telinganya juga sama, tangannya, kakinya untuk perkara dunia maupun perkara
Akhirat Allah akan membimbingnya, selalu ada di depannya. Allah akan selalu di depannya, maksudnya Allah akan memberikan hak-haknya, akan memudahkan untuknya dalam setiap kondisi. Allah akan melindunginya, menolong, menjaga, membimbing. Ya, ini yang disebut dengan ma'iyyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl 128. Jadi intinya pelajaran dari yang ketiga ini, orang yang berusaha menjaga Allah, orang yang selalu taat kepada Allah, Allah akan membersamainya, Allah akan menyertainya. Ya, kebersamaan Allah dengan orang-orang bertakwa adalah kebersamaan, yaitu bimbingan, lindungan, penjagaan. Ya, ini kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'a, sungguhnya Allah akan bersama alladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Surat An-Nahl 128. Berarti ini solusi, ini nasihat, petuah yang harus diajarkan, didoktrinkan tiap hari kepada anak-anak kita, keluarga kita. Gak usah sedih, gak usah khawatir. Nanti kalau abimu, umi nggak ada, Allah akan bersama kamu. Tenang saja. Ya, begitu. Begitu juga engkau nanti kalau di jalan, kalau sudah bersemisal sama abi sama umi, pergi ke sekolah, kamu main, sudah minta sama Allah, minta keselamatan sama Allah. Kan keluar rumah sudah ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya, Bismillah. Ini adalah solusi. Ya, solusi. Tadi apa? Syaratnya harus jaga Allah, jaga perintahnya, taat sama Allah, jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga sikap dan perbuatanmu. Begitu anakku. Nanti kalau kamu bisa menjaga sikapmu, maka Allah akan menjagamu. Jadi gak usah, tenang, jangan khawatir. Kalau nanti kamu kehilangan ayahmu, kehilangan ibumu, kamu tidak kehilangan siapa? Ini di atas. Kamu tidak kehilangan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudahan ini. Jadi ajarkan tauhid. Ini besar ini. Ditanamkan kepada anak-anak kita ini. Ya Ustaz, bapaknya juga gak yakin loh sama Allah, gak tawakal sama Allah. Ya makanya sudah berarti kita harus belajar bareng nih. Belajar sama anak-anak kita ini. Kalau bapaknya kurang pinter, kurang yakin, jangan sampai anaknya gak pinter dan gak yakin sama Allah. Begitu dah. Jadi anaknya ini targetnya lebih pinter, lebih yakin, lebih tawakal, lebih tauhid, lebih akidahnya bagus, imannya bagus, amalnya lebih bagus. Begitu kalau ayahnya, ibunya enggak, sudah enggak apa-apa. Ayahnya juz 30 yang hafal enggak apa-apa, anaknya yang 30 juz. Itu hafalannya. Ilmunya juga harus lebih. Ini penting nih, bro. Luar biasa ini. Ihfadillah, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Nah, ini kan nasihat kepada siapa ini? Abdullah bin Abbas masih kecil ini anak, masih kecil. Nabi meninggal, anak itu baru balik, masa balik. Tapi sudah diwajani, dinasihati dengan perkara-perkara tauhid ini. Karena itu adalah solusi. Jangan ngajak anak kamu nanti kalau ini belajar yang bagus, matematika yang bagus, fisika yang bagus. Nanti kalau udah gede, jadi profesor, jadi dokter, nanti duitnya banyak. Nah ini bukan solusi. Karena uang itu bukan solusi. Ya, uang bisa hilang. Ya kan? Jabatan bisa hilang. Gelar bisa kebakaran ininya. Ijazahnya bisa kebakaran ya. S1, S2, S3 bisa kebakaran, hilang itu. Ini dunia pasti hilang. Tapi
ini nak, Allah tidak akan pernah hilang. Ya, masukkan ke dalam hatimu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan pada dirimu nak. Begitu ini nak, makanya ini ya gulam, nak sini nak. Nabi manggil ini, nak sini nak. Dengerin ya, jaga Allah kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti ini dari kecil ditanamkan keyakinannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua dulu itu yakin tawakalnya luar biasa. Ya kan, sehat-sehat jasmani dan rohani. Jarang yang istrinya satu. Orang-orang dulu gak takut, sekarang takut. Begitu juga dengan mereka itu kerja, pokoknya luar biasa kerja, tawakal, pagi-pagi kerja, ke sawah, ke ladang. Masya Allah rezekinya, gak takut makan, pokoknya insya Allah makan itu. Gak harus beli makan itu. Ngambil di belakang cabai dapat, bikin cabai. Kurang apa? Kurang ikan di belakang, tinggal ambil, mancing sebentar dapat. Ya, mau nyembelih ayam, banyak ayam di belakang, tinggal ambil, masya Allah, nggak perlu beli. Nyayur apa? Jantung ada juga. Bambu aja jadi sayur, bener nggak? Lewat ke ladang itu ada bambu, masya Allah, bambu jadi makanan. Ya, masya Allah, iya saya alami dulu. Kita itu mau makan tuh nggak beli pak, alhamdulillah ya. Jadi setiap hari kita habis subuh, sholat subuh, masya Allah. Wah luar biasa. Jangan takut mati. Jangan takut kehabisan duit. Ya, jangan. Selama kita menjaga Allah, sholat 5 waktu, ya ini takut dia. Jangan sholat terus, jangan ibadah terus. Gimana kerjanya? Duitnya nanti tidak dapat. Nah ini berarti kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala.